menyampaikan sesuatu. Silakan, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi semangat wabarakatuh. malam teman-teman, Pak Pendeta Joshua TU yang saya hormati. Ya, Iya. kita jumpa lagi Pak untuk sesi yang kedua kalinya. Semoga malam ini kita bisa memberikan edukasi terhadap anak bangsa. Bapak sebagai tokoh dan saya hanya sebagai penikmat ya materi-materi kristologi dan juga sebagai apologet. Sama-sama, Pak. Mengingat materi yang tadi yang sudah disajikan oleh Uniriva, mungkin ini memang melahirkan sebuah kondisi di mana teman-teman yang mungkin berseberangan dengan Bapak itu akan muncul sedikit kondisi yang agak memanas. Jadi saya ingin meredam itu, Pak. Saya ingin mengatakan gini, bahwa satu-satunya agama yang akrab dengan Kristen itu Islam. Bahkan dengan Yahudi pun Islam lebih dekat dengan Kristen. Kenapa saya mengatakan demikian? Sabar Bang Billy, sabar. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita duduk bertiga di praktisi Yahudi, kemudian Islam dan juga Kristen untuk membahas satu oknum Yesus, maka hanya dua agama yang akan mengakui Yesus ini, Islam dan juga Kristen. Sementara Yesus bagi orang Yahudi, ya sejauh pandangan saya, mereka hanya menganggap Yesus itu sebagai anak dari salah satu prajurit Romawi, yaitu Pantera. Tapi kalau Islam, beliau adalah seorang manusia suci yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Sedangkan bagi teman-teman Kristen itu jauh lebih tinggi levelnya, diimani sebagai Tuhan yang kemudian datang dalam rupa manusia. Jadi tidak ada yang perlu dipersinggungkan di situ dengan kepala panas, karena kita sama-sama mencintai oknum yang sama. Meski di antara kita ada kelompok yang mengatakan Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, tapi dari hati yang paling dalam, ketika kita berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel, membawa Injil, lahir tanpa ayah, membangkitkan orang mati, terangkat ke langit, pasti kita berbicara mengenai oknum yang sama. Untuk itulah kemudian saya hanya ingin kemudian Bapak sebagai pastor atau pendeta ini menjelaskan ke saya nantinya, karena Al-Quran itu mengatakan seperti ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzina fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Nah, poin ini kemudian saya merujuk kepada kitab Bapak di dalam Lukas 2 nomor 34. Di situ dikatakan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kalau di dalam Al-Quran seperti yang saya uraikan tadi, bahwasanya mereka meragukan kebenarannya, dan juga di dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya pengakuan Isa sebagai utusan yang datang kepada Bani Israel. Nah, bantahan yang muncul kemudian Bapak, ketika saya mencoba untuk menganalisa pemahaman Bapak Joshua TU yang saya hormati, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Diluruskan kalau saya keliru di sini. Sebentar, Bang. Saya melihat, Sebentar, ya, Bang. silakan Pak. Silakan Pak Pendeta. 34 maksudnya apakah yang Anda angkat Lukas 2 ayat 34 itu ada pertanyaan di situ sebelum larinya ke yang lain misalkan. Nah, karena di sini kan mau bicara tentang sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat ini Anda munculkan dalam rangka apa? Atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada ayat itu sebelum kita beranjak kepada kesahihan Yesus sebagai Tuhan atau Allah, atau gimana? Silakan, Bang. Ya, baik. Jadi tadi saya membaca ayat suci Al-Quran di dalam surah Maryam ayat 34. Di sana kemudian muncul apa yang dikatakan qaulal haqqil ladzina fihi yamtarun. Lalu kemudian artinya dulu di dalam ya. Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaran yang disampaikan oleh Isa putra Maryam tersebut. Nah, kalau kita melihat di dalam Lukas 2,
nomor 34, di situ jelas membangkitkan banyak orang Israel, menjatuhkan juga orang Israel, lalu kemudian untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kondisi yang kita hadapi sekarang ini ketika orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen berbicara oknum ini, pasti kita saling bantah-bantahan. Bahkan di internal Kristen pun masih bantah-bantahan, Pak. Artinya Lukas 2 nomor 34, Maryam 19:34 itu ada korelasi yang sangat kuat. Perbantah-bantahan tentang oknum yang kemudian disebut dengan Yesus. Kami menyebutnya Isa, putra Maryam. Nah, apa hubungannya dengan tadi? Hubungannya jelas. Bapak mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Sementara ketika kita melihat dari kitabnya orang Yahudi, tentu kita akan mengakui bahwa Islam, Kristen mengakui Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi yang datang kepada orang-orang Yahudi. Nah, di situ dia mengatakan Tuhan bukan anak manusia. Tapi di balik daripada itu, setelahnya muncul konsep seperti yang Bapak tanamkan, Tuhan ini kemudian menjadi manusia. Dan itu kita tidak bisa pungkiri, karena Yesus itu menjadi manusia. Dan Yesus itu memang betul manusia. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Karena salah satu poin bantah-bantahan itu dikarenakan Yesus ada yang menuhankan, ada yang menganggap Tuhan, ada yang menganggapnya utusan Tuhan. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan ke saya, bagaimana kemudian Tuhan yang tadinya mengatakan dirinya bukan manusia kok tiba-tiba menjadi manusia? Poin itu, Pak. Silakan. Jadi semua pernyataan itu bahwa Yesus adalah... Pak Pendeta, 1 menit untuk saya membedakan antara Allah dengan Isa, Al-Quran dan Alkitab. Biar Pak Teo juga tahu mengapa Allah, Isa dengan Yesus itu kami bedakan. Isa, izin. Billy, kadang kita harus berdiam diri dulu mendengarkan orang tuan rumah Pak Joshua Tewu untuk menjelaskan. Karena yang ditanya Pak Joshua Saya Tewu. minta izin kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Saya minta izin. Jelas dengan segala hormat ya, Bill, saya ngerti, Pak Bang Zuma. Saya orang yang sebenarnya punya pendirian, Bang, bahwa saya tidak punya semacam pengakuan iman, walaupun saya hormati ya perbedaan ini, bahwa Isa alaihissalam di Al-Quran adalah Yesus Kristus di Alkitab. Itu saya tidak aminkan. Bagi saya adalah dua sosok yang berbeda yang digambarkan oleh kitab suci yang berbeda. Tapi saya bilang untuk dialog, untuk saling bertukar pemahaman, boleh-boleh saja, tidak masalah. Asal sebatas tidak memaksakan untuk diyakini, apalagi dengan menggunakan hal-hal yang bersifat anarkis misalkan. Nah, dalam rangka dialog kita ini ya sangat bagus. Saya sendiri juga mendapat banyak tambahan wawasan ketika teman-teman muslim bertanya. Bahkan menurut saya pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara dari muslim ini banyak lebih berkualitas. Banyak, saya nggak bilang semua ya, banyak yang lebih berkualitas dibanding teman-teman Kristen sendiri, kebanyakan gitu loh. Karena kenapa? Lebih menyentuh pada esensinya, sehingga kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pekabar Injil, sebagai pemberita kebenaran di dalam kekristenan ini, itu termotivasi untuk lebih melengkapi diri agar dapat memberikan jawaban, pemahaman kepada saudara-saudara Islam atau non-Kristen lainnya yang ingin bertanya siapakah Yesus itu sesungguhnya. Ya, apalagi terjadi polemik pendapat tentang siapakah Yesus itu. Nah, apa yang disampaikan Bang Zuma soal kenapa kita di satu pihak mentuhankan Yesus, tetapi kemudian di satu pihak ada hanya sebatas dia adalah utusan. Korelasinya bagaimana bisa diterangkan hal ini? Saya pikir pertanyaan seperti Bang Zuma ini wajar-wajar saja, karena juga banyak orang yang bertanya seperti itu dan harus diberikan jawabannya. Nah, Bang Zuma, dalam hal ini saja sebenarnya kita harus bicara secara komprehensif, secara keseluruhan tentang siapakah Yesus itu sesungguhnya, baik dari perspektif perjanjian lama maupun perspektif perjanjian baru. Nah, kenapa saya bukan mentuhankan, tapi memang dia adalah Tuhan yang saya yakini. Dia adalah Allah itu sendiri yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia.
dalam 1 Timotius 3 ayat 16 mengatakan itu, dan banyak hal-hal lain di Alkitab juga yang mengatakan hal itu baik secara eksplisit maupun secara implisit. Nah, soal penerangannya bahwa apakah Yesus itu Tuhan yang setara dengan Bapa, karena banyak pertanyaan seperti itu. Ini yang harus diperjelas, bahwa kalau kita bicara Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah itu sendiri. Pertama, karena memang Alkitab mengatakan itu. Nah, kalau Alkitab mengatakan itu, kita harus merujuk pada statement Alkitab tentang Yesus, tentang ketuhanan dan kealahan Yesus. Baru cari tahu. Nah, pertama-tama hal yang harus mendasari bahwa apakah ketuhanan dan kealahan Yesus ini itu ada di Perjanjian Lama dan ada di Perjanjian Baru. Konfirmasinya bagaimana? Baru Tuhan yang mana? Karena berseliwerannya banyak teologi ini. Apakah Tuhan yang Esa itu berbicara tentang satu pribadi seperti yang diklaim oleh banyak kalangan monoteistik atau tauhid di Islam, atau dia punya kepribadian lebih dari satu seperti banyak kaum teologi yang lainnya misalkan. Nah, ini kan perlu dijelaskan berdasarkan dalil-dalil ayat-ayat Alkitab sendiri. Ya, saya maksudkan dalil adalah ada ayatnya yang tersurat seperti yang didalilkan biasanya. Nah, apa yang saya sampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang Esa, Allah Juru Selamat, Allah yang Maha Besar, itu ada ayat-ayatnya. Bahkan di dalam Perjanjian Lama dikatakan oleh ini aku, bro, tadi aku potongnya aku sambil jalan ya. Aku sambil jalan ada urusan sebentar. Jadi aku nyimak terus ya. Ya aku dengerin kalian ngobrol ini. Nanti kalau misal aku Farhan mau tanya, nanti si Billy yang bisa jawab. Aku paling 1 jaman di jalanan, tapi aku tetap nyimak di sini terus. Aku lagi sambil jalan ini. Ya terusin. Ya Pak JT. Hati-hati saudaraku, hati-hati di jalan. Oke. Bagaimana ya? Bang Zuma, coba ulang lagi deh Bang. Saya agak jadi buyar. Iya, sorry Bang Joshua, mungkin karena teman-teman kita lagi semangat untuk menyimak paparan antum ini, saudara saya ini, karena pasti yang kita tunggu-tunggu memang apa yang keluar dari mulut saudara saya ini pasti adalah ilmu, dan itu sangat berharga. Maka teman-teman di sini sangat berhati-hati kemudian. Nah, saya katakan di dalam kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama yang kita imani, yang saudara imani di dalam ajaran Kristen, Tuhan itu pencipta mengatakan dirinya bukan manusia, bukan anak manusia. Contoh misalnya sebagai referensi aja, Meliaki 3 nomor 6. Aku Tuhan tidak berubah. Artinya ketika Tuhan itu tidak berubah, maka dia tidak menjadi manusia, tidak menjadi yang lain. Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini adalah Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Nah, ketika Tuhan mengatakan tidak berubah dan dia bukan manusia, yang saya pertanyakan, agama Kristen kok tiba-tiba muncul punya Tuhan ya dalam bentukan manusia? Itu cara menjelaskannya saudara saya kepada jemaat itu seperti apa, supaya mereka bisa kemudian mendapatkan celah di mana Tuhan yang tadinya bukan manusia bisa menjadi manusia. Ya. Silakan. Jadi di dalam hermeneutik Kristen itu Bang Zum, ada yang disebut dengan pemahaman kontekstualisasi. Jadi pemahaman berdasarkan konteks ayat itu berbunyi pada event apa, peristiwa apa, masalah apa ketika itu, sehingga Allah berbicara seperti itu. Karena penyesalannya, sayangnya, dan kita mesti ingat bahwa Alkitab itu dibuat untuk manusia. Sehingga Allah menggunakan bahasa-bahasa humanistik, bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Ya, dan itu juga sebabnya menjadi dasar bahwa tidak ada yang menutupi kemahakuasaan Allah, kebisaan Allah dalam segala hal,
termasuk dia mau jadi manusia untuk memberi teladan kepada manusia dengan dalam posisi sebagai manusia yang benar, ya, dalam Kristus Yesus. Salah satu contohnya, karena tidak ada lagi manusia di muka bumi ini setelah jatuh dalam dosa dan seluruh keturunan Adam ini yang dapat menjadi teladan yang layak, berlayak untuk menjadi perantara antara Yang Maha Kudus, Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang bergelar Allah dan Tuhan itu, dan yang bernama YHWH di Perjanjian Lama dan Yesus di Perjanjian Baru itu tidak ada lagi. Sehingga Alkitab sendiri menubuatkan, Bang Zum, bahwa dia telah berjanji akan datang sendiri. Ya, bukan utusan, bukan oleh seorang utusan atau seorang duta, tapi dia sendiri yang akan datang untuk menebus, untuk menyelamatkan. Dan itu digenapi di dalam Perjanjian Baru dengan kehadiran Yesus. Ya, dan korelasi dari manifestasi Tuhan menjadi manusia ini, dalam bahasa lain disebut berinkarnasi, Allah bermanifestasi, Allah menyatakan dirinya, Allah menjadi manusia. Itu bahasa-bahasa Alkitab. Walaupun tidak semua istilah-istilah ini dapat digeneralisasi dari satu ayat ke ayat yang lain atau satu konteks ke konteks yang lain, tidak bisa digeneralisasi. Termasuk kata Tuhan itu, Bang Zuma. Jadi kalau kita bicara Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Ya, amin. Tapi dia adalah manusia Kristus Yesus, manusia penyelamat, manusia perantara, karena ada hanya satu perantara. 1 Timotius 2 ayat 5 itu mengatakan Tuhan itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah, yaitu manusia Kristus Yesus. Bukan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi perantara, tapi manusia Kristus Yesus. Kenapa? Karena dalam kapasitasnya sebagai perantara, dia adalah manusia seutuhnya. Walaupun dia adalah manusia yang tidak sama dengan manusia yang lainnya, karena dia adalah manusia yang ada di atas segala sesuatunya. Dalam Roma 9 ayat 5 mengatakan hal itu. Yesus itu adalah Mesias yang lahir dari keturunan bapak-bapak leluhur. Dia adalah manusia yang ada di atas segala sesuatunya, yang tidak bisa disamakan dengan manusia manapun, baik yang sudah pernah lahir, yang lahir pada waktu Yesus, maupun manusia-manusia yang akan lahir sesudah Yesus dan sampai dunia ini kiamat. Tidak ada yang bisa menyamakan, baik secara kualitas maupun secara potensi. Karena apa? Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia di dalam misi tertentu. Gitu, Bang Zuma. Jadi memang agak panjang lebar harus diterangkan pembuktian dari ayat ke ayat, dari kitab ke kitab, dari perjanjian ke perjanjian. Tidak bisa kita comot 1-2 ayat lalu kemudian mengklaim dan mengeneralisasi semuanya, atau seolah-olah ada semacam pro kontra atau inkonsistensi ayat satu dengan ayat lain. Itu seolah-olah, tetapi sebenarnya tidak demikian, karena akan ada penerangannya di tempat-tempat lain dalam Alkitab itu sendiri yang pasti akan menjelaskan tentang hal-hal atau ayat-ayat yang seolah-olah kontroversi. Nah, itu yang coba saya sampaikan dulu secara singkat, nanti bisa ditambahkan lagi. Silakan, Bang. Baik, Pak Pendeta, saya sangat menghargai apa yang saudara saya paparkan gitu ya, karena ini iman gitu. Iman tidak bisa diganggu dan tidak bisa kemudian dirusak oleh pemahaman orang lain. Itulah iman. Namun izinkan saya sebagai seorang muslim yang juga belajar kemudian menyampaikan apa yang saya pelajari. Yang saudara saya paparkan itu adalah kesaksian iman. Kesaksian iman yang kemudian Yesus juga punya kesaksian. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Dan saya rasa kesaksian Yohanes ini juga jauh lebih penting daripada kesaksian kita manusia yang muncul belakangan. Apa kesaksian yang lebih penting menurut Yesus? Kesaksiannya Yesus tentang dirinya, bahwa segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku, supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Nah, dari poin ini
Saya sebagai Muslim nih, Pak. Jadi bukan seorang Kristen. Kalau Kristen kan udah jelas iman mereka kuat terhadap ketuhanan Yesus. Tapi sebagai Muslim yang memiliki hak menilai, ya entah benar atau tidak, kita kembalikan kepada perspektif pemahaman kita masing-masing. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu ending dari semua yang saya tahu. Artinya, kalau hari ini Bapak mengatakan dia adalah Tuhan dengan penjelasan-penjelasan yang panjang nantinya, kemudian tidak hanya comot-comot ayat, tapi muaranya pasti kepada kesaksian Yesus. Karena perkataan Yesuslah yang menjadi ending dari segala ajaran yang dinisbahkan kepada Yesus itu sendiri, bukan orang lain, tapi Yesus. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Artinya, setumpuk mujizat yang Yesus lakukan yang mungkin mengakibatkan orang-orang Kristen menganggap dia Tuhan atau menuhankan dirinya, ternyata pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan itu hanya alat Tuhannya untuk mempersenjatai Yesus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan. Itu poin pertama. Ya, Oke, silakan. Yang Anda bicarakan yang artinya, setelah Anda baca ayat itu dan Anda yang artinya, lalu Anda masukkan kepada kumpulan mujizat, karya-karya Yesus, lalu kemudian itu mengklaim ada, dari situlah orang-orang mentuhankan. Bukan begitu alur berpikirnya, Bang Sum. Jadi kalau kita berbicara kesaksian Yesus dilaporkan dalam Injil Yohanes ini, bahwa lebih penting dari kesaksian Yohanes, karena Yohanes menyaksikan hanya sebatas perwujudan dari janji hadirnya seorang Mesias yang sudah mendapat peneguhan dari berbagai dari berbagai situasi dan kondisi, tanda-tanda dan sebagainya. Tetapi Yesus sendiri yang disaksikan oleh Yohanes ini, dia punya kesaksian yang lebih pada rancangan Tuhan sendiri, Sang Bapa itu, yang merupakan hakikat kekekalan dan hakikatnya sebagai sumber segala yang ada itu, yang mengutus Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Dalam pengertian ini, bahasa mengutus ini memang saya harus jelaskan juga, Bang Sum, bahwa kata mengutus itu tidak ada dalam pengertian ada satu pribadi yang lebih unggul mengutus pribadi yang kurang unggul. Tidak begitu. Kata mengutus itu dia kenakan pada dirinya sendiri ketika dia mewujudnyatakan janjinya untuk datang sebagai manusia penyelamat yang diurapi untuk melakukan penebusan dan penyelamatan umat manusia yang adalah rancangannya sendiri, yang adalah prakarsanya sendiri, ketetapannya sendiri. Tidak ada manusia yang berinisiasi atau berprakarsa bagi karya penyelamatan. Itu semua adalah inisiatif Tuhan, prakarsa Tuhan untuk menyelamatkan manusia dengan cara Tuhan, dengan ketetapan Tuhan. Nah, persoalannya kan orang biasa banyak bertanya begini, Bang Sum. Bagaimana bisa Allah yang sudah mengatakan dia tidak berubah, dia adalah Allah, tidak sama dengan manusia. Iya, dalam konteksnya sebagai Allah, tapi dia maha kuasa. Saya mau tanya, Bang Zum, Anda kalau baca Alkitab, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan dia. Anda pernah baca kan? Alkitab pasti itu. Nah, sebelum semua ada, baik alam semesta dan seluruh isinya termasuk manusia, yang ada satu-satunya keberadaan, bahkan dia adalah sumber keberadaan itu, adalah yang kita sebut dengan istilah Sang Pencipta itu. Ya kan? Dari dialah semua ada, termasuk konsep penyelamatan dengan cara dia menjadi manusia. Itu semua lahir dari dia. Dialah Bapa dari semua karya yang dia hasilkan. Sehingga dalam keadaannya sebagai manusia, dia menyapa Sang Pencipta sebagai Bapa. Itu tidak ada masalah dalam konsep berpikir Kristiani. Karena apa? Kehadirannya itu dalam konsepnya, dalam prakarsanya, dalam rancangannya. Tidak ada manusia yang menyodorkan ide untuk Tuhan datang sebagai manusia untuk menyelamatkan. Tidak, dia yang menentukan, dia yang menetapkan, dia yang merancang, dia yang berinisiasi untuk itu semua. Nah,
termasuk gelar-gelar bagi dirinya sendiri dalam berbagai konteks. Itu dia sendiri yang memperkenalkan. Tidak ada manusia yang memberi gelar kepada Sang Pencipta dengan gelar Bapa, gelar Anak, gelar Raja. Tidak. Allah sendiri memperkenalkan dirinya berdasarkan gelar-gelar, predikat-predikat, status-status, atau apapun namanya dalam keterbatasan pikir kita. Itu Allah sendiri yang mengenakan pada dirinya, memperkenalkan termasuk nama yang dia mau dipakai untuk dirinya dalam konteks penyelamatan, yaitu nama Yesus. Tidak ada manusia yang menyumbangsihkan nama itu, tidak ada manusia yang menyumbangsihkan predikat-predikat, gelar-gelar kealahan atau ketuhanan yang lainnya. Itu semua Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya dalam berbagai gelar-gelar proporsional dan kontekstual sesuai dengan misinya, sesuai dengan karyanya, dan itu dicatat di dalam Alkitab seperti itu. Nah, termasuk ketika Yesus itu di dalam dunia disebut sebagai utusan, dia dalam keadaannya sebagai manusia. Dia sebagai anak manusia, anak Allah. Ada gelar-gelar humanisnya, Pak. Ketika Allah jadi manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, dia punya gelar-gelar humanis yang tidak bisa dipersamakan dengan gelar-gelarnya atau predikatnya sebagai Tuhan. Sebagai dalam konteks sebagai yang non-humanis lah. Kalau kita berbicara seperti itu. Misalkan, Bapa, itu adalah konteks kemahakuasaan, kemahapenciptaan dari Sang Pencipta itu sendiri yang menjadi sumber segala yang ada. Gitu loh. Dan tidak, kenapa, tadi ada teman yang bertanya, kapan Yesus dipanggil sebagai Bapa? Kalau dia sama dengan Bapa. Pertanyaannya salah. Bukan seperti itu. Memang tidak akan pernah ada. Karena Yesus menyatakan Bapa. Tapi Yesus bukanlah Bapa ketika dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Gitu loh. Berbeda konteks. Kebapaan Yesus konteksnya berbeda dengan keberadaan Yesus sebagai anak Allah, bukan Allah anak. Saya suka kritisi teman-teman yang salah memberikan istilah kepada Yesus, gelarnya dengan Allah anak, Allah putra. Tidak ada di Alkitab, yang ada anak Allah. Itulah gelar Sang Pencipta. Gelar Sang Bapa itu, Allah itu yang maha kuasa itu, ketika dia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Dan ketika dia ada dalam diri orang percaya, yaitu Roh Kudus, dia punya gelar yang lain, yaitu Immanuel, Allah yang menyertai senantiasa sampai kepada kesudahan zaman dan tidak pernah sekalipun membiarkan apalagi meninggalkan. Keimmanuelan Yesus itu digenapi ketika Roh Kudus turun dan berdiam dalam diri orang percaya. Ini gelar-gelar seperti ini, inilah yang saya katakan, Bang Zum, harus kita lihat secara proporsional sesuai konteksnya, Bang. Silakan. Oke, baik. Ya, saya menghargai apa yang saudara saya sampaikan. Tapi mohon maaf yang sedalam-dalamnya, saya menilai ini hanya asumsi iman gitu yang tidak kemudian seirama dengan pesan-pesan Yesus dan bahkan kesaksian Yesus. Tapi itu saya nyatakan karena saya seorang Muslim. Ya. Gitu, Pak. Ya, itu saya... dapat Anda, tapi saya mengungkapkan itu, Bang Zum, jelas punya dasar. Karena tidak mungkin satu persatu ayat saya uraikan ini dalil ini saya angkat berdasarkan ayat ini, itu terlalu sambung. Tapi kalau apa yang saya katakan semua tadi, Bang Zum, itu semua punya dasar pijakan Alkitabiah, ada. Kecuali yang banyak Anda katakan itu berdasarkan narasi dari perspektif Islami saudara dalam menilai ayat-ayat Alkitab. Itu yang saya lihat selama ini. Tapi nggak ada masalah. Seperti Anda bilang, saya hormati, saya menghargai. Dan di sini kita tidak boleh saling memaksakan. Kalau dari perspektif Islami Anda menilai ayat-ayat Alkitab, nggak ada masalah, itu hak Anda, Bang. Tapi apa yang saya katakan, Anda tidak bisa mengatakan lalu mengklaim bahwa itu kan asumsi saya. Tidak, Bang. Itu semua adalah berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Cuma kan tidak mungkin saya urai statement kalimat saya ini, ya ayatnya ini. Oh, itu bukan di sini tempatnya kita bahas, gitu loh. Itu ada di dalam kelas-kelas akademik yang memang punya cukup banyak waktu dan berseri untuk mengungkapkan hal-hal seperti itu. Kalau Anda lihat di YouTube saya, Anda pelajari tentang kristologi, apa semua secara berseri, ada itu
tidak bisa sekaligus jalan begini lalu kita mulai mengklaim begini dan begitu, tidak bisa Bang. Ya, harus Oke. Untuk topik-topik tertentu. Lanjut. Oke, baik. Ya, semakin menarik. Tapi ketika saudara mengatakan seperti itu, ya artinya bahwasanya ada masa di mana paparan-paparan terkait dengan apa yang saya uraikan tadi itu akan diulas dan akan dituntaskan bahwa Bapa yang bukan manusia itu ada saat di mana dia akan menjadi manusia. Namun saya minta kepada Bapak di dalam Efesus 4 nomor 24 di situ jelas dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Nah, ada tidak data yang mungkin bisa Bapak sajikan ke saya gitu untuk membantah Yesaya 43 nomor 10? Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Sementara Yesus ini menurut Efesus 4 nomor 24 dia adalah manusia baru yang diciptakan. Artinya dibentuk Pak. Dia dibentuk. Salah konteks Bang Tum. Sorry saya potong. Salah pemahaman kontekstual Anda. Efesus 4 ayat 24 ini bukan bicara tentang Yesus sebagai manusia baru. Gitu loh. Kita orang-orang percaya yang diciptakan menjadi manusia baru dalam iman kepada Kristus Yesus, yang dipersatukan dengan saudara-saudara yang percaya baik dari keturunan Yahudi, Israel yang percaya, ada juga yang menjadi pengikut Kristus bahkan menjadi murid Kristus, dengan dari orang-orang di luar Yahudi yang sudah percaya Yesus, mereka dilahirkan baru, menjadi ciptaan baru, manusia baru. Nah, konteks pasal 43 ayat 10 kitab Yesaya itu tidak mengena dengan ini Bang. Itu salah konteks. Ini sorry. Saya sampaikan ini untuk dengan penjelasan. Mungkin Anda salah paham dengan ayat ini. Ya, jadi kalau itu beda. Oke, baik. Tidak ada korelasinya. Oke, baik. Oke, ya. Baik. Jadi yang Efesus tadi itu ditujukan kepada semua manusia, gitu ya, Bang ya? Ya, yang percaya Yesus. Yang percaya kepada Yesus. Jadi dia diciptakan sebagai manusia baru. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan-pernyataan di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu memang manusia? Ya, dia dinyatakan sebagai anak manusia. Dia dinyatakan sebagai anak manusia. Bahkan setelah bangkit pun Yesus itu masih dinyatakan sebagai manusia. Manusia yang kemudian duduk di sebelah kanan Bapa. Bahkan kedatangannya yang kedua juga dia sebagai manusia. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ya. Nah, karena itulah kemudian saya mencoba mengambil Yesaya 43 nomor 10. Ada tidak dalil yang bisa Bapak gunakan? Satu aja, bahwa Tuhan mengatakan dirinya tidak dibentuk. Tuhan itu tidak dibentuk baik dulu maupun yang akan datang. Sementara Yesus adalah manusia yang dibentuk. Silakan. Nah, ini yang saya bilang, Bang, ini namanya mengeneralisasi konteks. Gitu. Tidak bisa digeneralisasi konteks antara perjanjian akan hadirnya Kristus sang penyelamat itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri, yang dinubuatkan dalam Yesaya 35 ayat 4, Yesaya 63 ayat 8 dan 9, lalu digenapi di perjanjian baru dengan banyak ayat yang genapannya dan pengakuan-pengakuan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Kita nggak bisa tarik linier satu konteks untuk semua ayat-ayat ini ditempatkan. Nggak begitu cara berpikir Kristen, Bang. Tapi kalau misalkan teman-teman punya cara berpikir seperti itu, ya oke lah. Di sini yang saya bilang letak kesalahpahamannya, Bang Zuma. Nah, bagaimana saya bisa menjelaskan tentang ini semua adalah berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Karena begini Bang, kitab suci Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu dibuat bukan tanpa maksud, untuk menjaga perjanjian bahwa Allah akan menyelamatkan keturunan Adam dan keturunannya yang telah jatuh dalam dosa dengan
ketetapan penyelamatan yang Tuhan sendiri atur. Rancangannya bukan manusia yang menetapkan bagaimana cara menyelamatkan. Sehingga perumpamannya, analoginya begini Bang, di dalam Alkitab. Bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka kemudian jauh dari Tuhan, menjauhi Tuhan, tidak lagi berani karena dosa tidak mungkin bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi kemudian Allah yang mencari manusia itu, bukan manusia lagi yang datang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia dengan memanggil, di mana kamu Adam, dan bla 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 bla. Kalau memang sudah pernah baca Alkitab ya. Dan kemudian ketika kita tahu mereka bilang kami saya telah memakan buah itu, bla 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 misalkan. Nah, lalu mereka coba ketika mereka menyadari bahwa mereka telanjang, mereka berinisiatif menutupi ketelanjangan mereka akibat dosa itu dengan memetik daun pohon ara dan membuatnya menjadi cawat. Lalu dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau Bang Zuma baca secara teliti, Allah melucuti daun pohon ara itu dan menggantikannya dengan kulit binatang. Di sini kita melihat bahwa soal penyelesaian masalah dosa, soal rencana penyelamatan, itu bukan manusia punya urusan. Karena manusia sebagai ciptaan, dia tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan persoalan pada dirinya sebagai ciptaan. Yang tahu menyelesaikan persoalan-persoalan manusia sebagai ciptaan itu adalah penciptanya. Tuhan tahu bagaimana caranya memperbaiki. Tuhan tahu bagaimana caranya memulihkan. Bahkan kehancuran Tuhan dapat memulihkan kembali, mengutuhkan kembali. Kematian Tuhan dapat menghidupkannya kembali. Dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang, bahwa rencana penyelamatan itu Bang, itu adalah prakarsa Allah sendiri. Tuhan sendiri, Sang Pencipta sendiri. Bahkan lewat kedatangannya sebagai manusia yang merupakan ketetapan. Penebusan itu merupakan ketetapan lewat seorang juru selamat yang dijanjikan, dia yang diurapi, yang akan berkorban ganti kita manusia berdosa ini, supaya lewat pengorbanannya manusia yang percaya diselamatkan. Itu ketetapan Allah Bang, kita nggak bisa ganggu, dan itu diajarkan oleh Alkitab. Sama seperti ini Bang Sum, sorry saya tambah dikit lagi Bang. Ini analogi aja yang saya mau sampaikan kepada Anda. Anda mau menabung di bank Bang Suma, ya, Anda enggak mungkin dong bilang, Bang, Anda harus ikuti peraturan saya. Ya, karena saya yang punya uang. Nggak bisa. Bagaimanapun Anda punya uang, Anda harus ikut peraturan bank. Begitupun Anda mau masuk sorga, Anda tidak bisa ikuti, tidak bisa paksa sorga mengikuti aturan-peraturanmu, metode penyelamatan manusiawimu. Padahal ada hal yang sudah ditetapkan untuk menjadi jalan keselamatan, bagaimana cara menyelamatkan manusia. Karya keselamatan itu sudah ditetapkan, bagaimana caranya, ketetapannya, waktunya, siapa yang akan menyelamatkan. Kita hanya taat saja Bang Zuma. Jadi kita tidak bisa kemudian membuat inisiatif atau karya lain menandingi ketetapan Allah dalam soal penyelamatan manusia. Sudah ditetapkan. Kita mau masuk surga, ikuti aja aturan surga Bang Zuma. Gitu loh. Iya, baik. Jadi kalau saya melihat Pak Pendeta sekali lagi ya, tadi saya mengatakan minta satu dalil yang bisa kemudian membantah pernyataan Tuhan ketika dia mengangkat saksi. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak akan ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah, pada saat Tuhan mengatakan seperti itu, taruhlah saya mengikuti konsep Kristen, Tuhan itu adalah roh. Saat dia mempersaksikan itu, dia dalam keadaan wujud roh. Sehingga tidak akan mungkin kemudian dibentuk menjadi daging. Seperti yang tertera di dalam Yohanes 1. Saya mau tanya sama Anda Bang. Anda percaya bahwa Anda dan saya manusia itu lahir dari Allah? Dari tidak ada menjadi ada kita manusia. Dari mana itu Bang? Dari diri Allah sendiri. Allah yang menciptakan kita manusia dari dalam dirinya, dari keberadaannya. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Allah Bang? Kalau Tuhan mau datang dalam keadaan sebagai manusia, dia tidak merubah harkat dan hakikatnya sebagai roh, tetap ada. Makanya saya penganut Kristen yang mengatakan hakikat Allah, substansi Allah itu bukan Allah, tapi roh dan pribadi. Pribadi humanis, antropomorf yang Alkitab laporkan begitu.
Lalu kenapa bisa begitu? Loh, manusia itu diciptakan segambar dengan dia, se-image dengan dia. Jadi kita ini Bang, diciptakan ada prototipenya. Prototipenya apa? Yaitu image of God, Homo Imago Dei itu, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan Allah itu sendiri. Itu yang Alkitab sampaikan Bang. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa Allah terbatas, terkunci kepada hakikatnya dan tidak bisa buat apa-apa. Itu pemahaman yang keliru Bang Sum. Nah, jadi gini Pak. Lagi-lagi pemahaman saya mohon maaf, ini terima kasih Bapak sudah menyikapi dengan baik. Kalau terkait dengan yang Bapak katakan, Yesaya 55 nomor 11, Tuhan tinggal berkata maka semua jadi. Tapi tidak meninggalkan daripada eksistensinya sebagai Tuhan. Sama seperti Mazmur 33 nomor 9, ketika dia memberi perintah maka semuanya ada. Sehingga hasil dari perintahnya itu jatuh-jatuhnya adalah ciptaan. Nah, karena itulah kemudian saya mengatakan ada tidak satu dalil yang bisa membantah pernyataan Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk. Sementara Yesus ini dibentuk. Yesus jelas dibentuk. Pertanyaan Bang Suma salah. Adakah dalil yang bisa membantah perkataan Tuhan? Nah, semua di Alkitab itu adalah perkataan Tuhan Bang. Pernyataan-pernyataan Tuhan dalam konteks yang berbeda, dalam perikop yang berbeda, dalam rancangan yang berbeda dalam situasi dan kondisi, tapi dengan satu hakikat. Jadi kita tidak bisa memilah begitu gitu loh. Jadi kamulah saksi-saksiku. Maksudnya ini kepada orang-orang yang mendengar ketika itu, yaitu Israel, hamba-hamba Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran ketika itu, ya, sebagai umat perjanjian itu yang akan menyaksikan bahwa ada satu Tuhan yang benar, Elohim yang Esa, itu yang digambarkan sifat-sifatnya dan seterusnya, dan menyatakan tentang kodrat keilahiannya yang tidak sama dengan manusia. Itu kan pembedanya. Tapi kemudian dalam rancangan penyelamatan itu, Tuhan tidak membentuk Tuhan lain, tidak loh. Tuhan memanifestasikan dirinya, ya. Kalau saya mau katakan ini juga hati-hati, karena apa? Ketika saya bilang sebagian dari hakikat ketuhanannya itu menjadi manusia dengan tidak menghilangkan hakikat yang lainnya, keberadaan yang lainnya, ini bisa disalah tafsirkan lagi. Jadi bukan berarti ketika kita mengatakan Tuhan jadi manusia bahwa sorga kosong, hilang seluruh hakikat ketuhanan dan kealahannya. Tidak seperti itu Bang, enggak. Tetapi istilahnya Kristus Yesus itu adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, untuk oleh Yesus memperkenalkan siapa dia sesungguhnya, bagaimana sifat-sifat sang pencipta yang kita sapa sebagai Bapa. Ketika Yesus panggil dia Bapa, itu untuk memberi teladan kepada manusia-manusia, untuk menyapa dia sebagai Allah sang pencipta yang menciptakan semuanya, yang dari dia semuanya ada. Dan Yesus mewakili kita baik terhadap Bapa maupun mewakili Bapa terhadap kita manusia. Memang ini agak kompleks kalau kita mau tarik satu garis membicarakannya, karena ini ada konteks yang terpisah Bang. Jadi Bang Zuma, saya sampaikan ini ya untuk mengatakan bahwa perspektif Kristiani itu amat sangat berbeda dengan perspektif Islam dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Karena apa? Kalian sudah punya semacam paradigma yang sudah didasarkan pada ayat-ayat suci Al-Quran, gitu loh. Dan saya hormati itu Bang, nggak ada masalah, gitu loh. Bagi saya, Anda mau punya penilaian apa, apakah Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak ada masalah, itu kan perspektif Anda. Berdiri di atas dasar keimanan Anda yang berdasarkan Al-Quran, saya hormati. Tapi saya dan teman-teman yang lain berdiri dengan tegas di atas dasar kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, bahwa selain ini tidak ada yang lain. Tidak ada kitab suci lain setelah Alkitab yang Tuhan buat dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada agama lain, termasuk agama Anda dan kitab suci Anda Bang Suma. Tapi keyakinan Kristen fundamental hanya Alkitablah segala tulisan yang diilhamkan dan diwahyukan Allah
dan cukup keberadaannya untuk membawa manusia kepada pengenalan akan Tuhan, Sang Juru Selamat yang pernah datang dalam rupa manusia, yang mati ganti kita, berkorban dan bangkit mengalahkan maut, naik ke sorga, kembali kepada keberadaannya, hakikatnya sebagai Tuhan, sebagai Allah itu sendiri. Itu yang saya mau katakan dengan penuh kasih kepada Anda. Oke, sedikit lagi Pak Pendeta yang saya hormati. Jadi terkait dengan Yesaya 43 nomor 10 ini, saya cuma minta satu data aja, di mana Tuhan mengangkat saksi supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, bahkan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Itu pertama. Kedua, Yesaya 44 nomor 10 nomor 11, siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak berfaedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar mendapat malu bersama-sama. Nah, poin di sini Pak, yang ingin saya katakan, kalau saudara saya ini mengatakan bahwasanya Bapa itu sendiri yang kemudian membuat dirinya maha kuasa, menjadikan dirinya seperti manusia, tapi manusia ini justru mempersaksikan dirinya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku ini bukan Dia yang berkehendak, yang berkehendak menjadikan aku. Berarti aku bukan Dia, Dia bukan aku. Nah, poin yang saya lihat, benar itu Bang, dalam konteks tertentu. Iya. Karena yang saya suka bilang dikotomi Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia, kita harus bedakan, tidak boleh dilinirkan Bang. Dalam konteks semua ayat yang Abang baca, Bang Suma baca, itu benar, amin, ya dan amin. Tapi juga soal, bahkan Yesus bilang Bang Sum, Yohanes 8 ayat 24, kalau kau tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu menegaskan tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, walaupun pada saat itu Dia ada dalam keadaan sebagai manusia. Kalau Anda baca Wahyu 1 ayat 8, dikatakan Dia adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa, dan ayat 17 dan 18 mengatakan aku yang ada, yang pernah ada, yang mati, yang pernah mati, tapi kemudian hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu kemudian berbicara tentang Paulus ketika mengatakan bahwa setiap kali kita melakukan perjamuan itu, kita memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang. Ini bahasa-bahasa personifikasi yang tidak bisa dimutlakkan dalam pengertian hurufiah. Karena apa? Gaya bahasa internal ketika itu Paulus pakai beradaptasi dengan wahyu, bahwa kapan Tuhan mati, pertanyaannya begitu. Bukan, kok Tuhan bisa mati? Bukan begitu pertanyaannya, itu salah. Pertanyaan yang benar adalah, kapan Tuhan pernah mati? Pada waktu Dia jadi manusia. Gitu loh Bang Suma. Pada waktu Dia jadi manusia, manusia Kristus Yesus itu, Dia mengalami kematian fisikal humanis untuk penebusan. Gitu loh. Nah, itu sebabnya kita orang Kristen punya pemahaman eksklusif pada diri kita sendiri yang hanya bisa dipahami kalau orang mau menerima seluruh karya Allah seperti yang dikatakan Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Gitu loh. Dengan sekali lagi, dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap perspektif yang dibangun oleh agama manapun, termasuk oleh Bang Suma dengan agamanya. Silakan aja. Memang sedikit agak ada kemiripan, kedekatan. Tapi yang saya bilang, kita membahas tentang Kristus, tentang Yesus dengan landasan yang berbeda. Satu kitab suci Alkitab, satu Al-Quran, itu tidak bisa ketemu Bang, gitu loh. Jadi dalam hal ini, oke lah, saya hanya bisa dalam pengertian begini. Oh, saudara-saudara saya yang Islam seperti Bang Suma, Umi Rifa dan yang lain-lainnya, Michan misalkan. Oh, mereka punya pandangan seperti ini ya. Oh, luar biasa. Asal hal-hal itu bersifat memuliakan Yesus, tidak ada masalah. Kami nggak bantah, gitu loh. Artinya itu merupakan hasil pencarian saudara-saudara yang Muslim. Kalau toh tidak sama dengan saya Bang, Anda belum sampai pada level mengakui Yesus sebagai Tuhan, penyelamat satu-satunya, sebagai Allah yang hidup, Allah yang benar, Allahu Akbar, Allah yang Esa. Anda belum sampai pada level kepercayaan itu,
saya punya tugas berdoa buat Anda supaya Tuhan membuka pikiran Anda Bang Zum, supaya Anda juga mengerti kitab suci dengan baik dan benar, supaya Tuhan menerangi mata hati Anda, supaya Anda mengenal Dia dengan benar. Itu saja sebatas saya gitu, dan tidak perlu menghakimi saudara gitu loh. Begitupun sebaliknya saya minta dengan teman-teman seperti Bang Suma dan yang lain saudaraku ini ya. Oke lah, silakan Anda berpendapat begitu, tapi tolong jangan paksakan pemahaman Anda untuk orang Kristen terima. Karena ketika Anda paksakan, itulah penghakiman Bang. Dengan kata itu, Anda menyalahkan apa yang kami pahami. Demikian kira-kira Bang Zum. Sebelum baik. Saya Iya. informasi sedikit, mungkin 15 menit lagi saya bisa bertahan karena saya harus pulang ini. Saya di kantor ini saat ini. Silakan lanjut Bang Zum. Ada baik. 15 menit kita juga. Sebenarnya melalui pendeta ya. Bentar Bang Kendi. Beliau capek kelihatannya. Paling 1 jam lagi udah nyampe rumah. Oh, capek. Ya udah nanti aku live, kita lanjut ya Farhan ya. Di roomku atau di roommu boleh lah. Boleh di rumah Bang Kendi boleh. Kita kan bisa kadang-kala saya harus main ke roomnya Bang Suma itu siap. Riva dan yang lain-lain. Ini kali saya senang sekali karena teman-teman bertamu di room saya. Apalagi ini perdana saya untuk seperti ini Bang Zum setelah bertiktok. Iya. Ini perdana saya baik Bang. Kayak begini. Dan saya berharap ini bisa berkelanjutan untuk kita saling diskusi. Ini saya anggap ini sharing Bang. Sharing itu siap. Bang Zum artinya begini. Kalau saya ya, ini bukan tidak sama seperti bertukar pakaian. Saya bertukar pakaian Bang Suma kehilangan pakaiannya, saya kehilangan pakaian saya. Tidak, sharing itu kita berbagi dengan tidak kehilangan apapun yang kita miliki. Saya menambahkan Anda, mungkin Anda ada yang belum tahu, ketika Anda dengar saya, Anda ditambahkan. Begitupun sebaliknya Bang, pertanyaan-pertanyaan yang Anda lontarkan, statement yang Anda lontarkan, ada yang saya juga baru dengar, oh begitu ya cara pandangnya, wah luar biasa juga. Dan ini perlu membuat saya termotivasi untuk lebih mencari tahu jawaban yang pas untuk supaya Anda juga bisa dipuaskan atau bisa lebih memahami apa yang menjadi prinsip keimanan Kristen. Jadi tidak perlu takut kita kehilangan iman kita karena diskusi seperti ini teman-teman ya. Yang lain-lainnya ini sifatnya share. Dan kita berharap sama seperti Bang Suma, dialog ini mengedukasi. Karena memang begitu singkatan debat yang saya buat Bang Zum. Debat itu singkatan dari dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terukur atau terkendali. Jadi mari luar kita biasa untuk beredukasi. Seperti itu. Kalau misalkan hari ini tidak selesai, kita bisa lanjut. Karena saya juga, ya udah opa juga saya ini, Om Kendi. Lalu saya juga. Iya, betul. Ini ya, udah ini ya. Pak Joshua Tewu udah ini ya Pak ya, udah cobaan hidup ya Pak ya. Kalau saya kan masih pandangan hidup Pak ya. Kalau saya kan masih pegangan hidup. Nanti bangun loh, bangun. Dia pegang baru hidup. Kalau bapak kan cobaan hidup. Nanti bangkit lah kan. Dicoba nggak hidup Pak JT? Oke. Itu mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain mungkin mau. Saya boleh sedikit bertanya Pak Joshua Tewu, Pak JT. Oke. Saya memahami dari doktrin Bapak yang Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, maka saya bertanya dalam hal saya menggunakan akidah yang dibangun, konstruk akidah yang dibangun oleh Thomas Aquinas dalam sebuah buku karangan dari Aristoteles, Analytica Posteriora, yaitu tentang bagaimana memahami sesuatu yang bersifat ontologis, metafisika, ya, tidak bersifat holistik. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemahaman Bapak yang mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak lebih besar daripada Bapak itu sendiri dan yang lebih besar adalah Bapak? Artinya kalau kita pahami secara logika, bagaimana mungkin dirinya yang disebut sebagai Bapak itu dia tidak bisa menjadikan lebih besar daripada dirinya sendiri. Ini secara logis. Yang kedua, saya akan taruh keimanan saya. Saya tidak memakai parameter pemahaman dari keislaman, tapi saya memakai parameter dari kekristenan itu sendiri. Adalah Bapa itu sendiri. Bagaimana ketika ada yang menghujat Yesus masih bisa diampuni dan yang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Bukankah Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri dan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri? Nah, di sini akan terjadi ambiguitas yang tinggi.
dalam pemaknaan bagaimana melogikakan pengampunan sebuah dosa, penghujatan yang sama, sosok yang sama, tetapi ternyata tidak bisa dilakukan ketika menghujat Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri? Silakan. Hanya aku jawab aja. Yang dimaksud menghujat Roh Kudus ya seperti kayak si Farhan ini atau Bang Juma yang menolak Roh Kudus. Beda. Oke, langsung saya pamit aja. Pak Teo, saya pamit dulu. Jangan lupa untuk di follow back saya, Bang Bersara dan Pesadakan. Oke, Bang Kendi, terima kasih, Bang Jadi ya Bang oke Pak Billy. Jadi menghujat Roh Kudus itu maksudnya yang tidak, ya kayak contoh Agustan, ya itulah kayak begitulah. Saya sih nggak terlalu akademik lah ya. Soalnya saya juga lagi di jalan gini. Jadi aku bilang contoh, misal kayak Agustan, ya kan, dia udah menghujat Roh Kudus itu. Dosanya nggak akan diampuni kecuali si Agustan bertobat. Bang Kedi, mungkin kita bisa nanti berdua sendiri. Saya lebih kepada ranah bahwa pemahaman Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus itu sendiri, artinya dia adalah sosok yang satu. Betul Pak Joshua Tewu ya, pemahaman dari doktrin Bapak. Nah, ketika sosok yang sama dalam sebuah entitas yang berbeda, saya tidak menggunakan identity di sini, tapi saya menggunakan entity di sini. Bukankah berarti itu adalah berlawanan? Karena ternyata menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, sedangkan menghujat Yesus bisa diampuni. Bukankah itu adalah sosok yang sama? Saya kasih analogi gini. Saya potong sedikit supaya nggak terlalu jauh. Bahwa sosok yang sama itu yang salah. Beda. Sosoknya beda. Karena gini, kita ada benang merahnya, Bang. Kalau kita bicara duinatur Yesus, atau saya pakai istilah dikotomi Yesus, semacam keduaan Yesus, satu pihak dia adalah Tuhan, satu pihak dia adalah manusia. Nah, kita harus bedakan ini. Ketika dia berbicara apa, itu berbicara tentang bagaimana gitu loh. Nah, kita tidak bisa mengeneralisasi kedua ini, apalagi di dalam kita lihat ayat-ayat tertentu yang jelas-jelas mengatakan bahwa dia berbicara sebagai anak manusia, sebagai anak Allah dalam keadaan sebagai manusia, bukan Tuhan. Nah, termasuk kenapa manusia di satu pihak bisa menghujat Yesus tidak dikutuk dan tidak mengalami dosa kekal ketika itu. Karena orang bisa salah paham terhadap Yesus yang sosoknya sama dengan manusia Yahudi yang lainnya, tampilannya, posturnya. Orang bisa salah paham. Makanya Yohanes Pembaptis saja butuh semacam bukti tanda atau pertanda bahwa inilah Mesias yang dijanjikan. Ya, supaya dia nggak salah. Ya, dengan hadirnya burung merpati yang menandakan hadirnya Roh Kudus untuk mengurapi dia pada waktu itu. Bukan Roh Kudus adalah burung merpati, merpati adalah Roh Kudus, bukan. Itu penanda. Termasuk ketika di hari Pentakosta, Bang, itu Roh Kudus yang dijanjikan itu yang akan menyertai pasca karya Yesus, yaitu sekarang ada eranya Roh Kudus sebagai Sang Immanuel yang tergenapi untuk menyertai manusia yang percaya sampai kepada kesudahan zaman dengan tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan. Itu dia perlu tanda, Bang. Bagaimana orang tahu bahwa inilah Roh Kudus? Karena roh itu tidak terlihat, invisible. Jadi ada bunyi yang terdengar, ada lidah-lidah seperti nyala api, penanda bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu telah turun, telah dinyatakan, telah dicurahkan, telah diberikan sesuai dengan janji Tuhan. Jadi beda sosoknya, beda posturnya, beda situasi kondisinya, konteksnya pun beda, Bang. Nggak bisa digeneralisasi. Gitu, Bang. Oke, saya tambahkan sedikit, Pak JT, di Yohanes 10:29 ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangannya. Artinya Bapa yang memberikan umat itu kepada Yesus itu sendiri. Artinya kata memberikan ini adalah dua entitas yang berbeda, Pak. Entity yang berbeda. Ketika Bapak mengatakan tadi, barusan berargumen bahwa kita pahami bahwa secara kontekstual berbeda. Pemahaman secara kontekstual, Pak, di samping kita memahami dalam Bible itu ada ilmu yang hermeneutik, kita harus masuk ke ranah semiotik, Pak.
Ya, ini John Hope mengatakan bagaimana memahami Bible tidak bisa hanya hermeneutik, Pak. Tidak hanya secara kontekstual, tetapi secara tanda-tanda. Maka di dalam tanda-tanda atau semiotik ini kita menangkap bahwa secara hierarki, ya, secara hierarki jelas ada perbedaan posisi Yesus dengan Bapa. Kenapa Yesus ternyata nggak ada masalah? Ya, silakan. Artinya dalam keadaannya sebagai manusia, dengan dalam kodratnya sebagai Tuhan Sang Pencipta, tentu kemanusiaannya lebih rendah daripada kodratnya sebagai Allah Pencipta. Yang kita panggil Bapak, yang dia panggil Bapak. Nggak ada masalah, bro. Itu yang saya bilang, makanya dibedakan secara dui naturnya. Gitu loh. Oke, dui natur. Artinya ketika Yesus menjadi manusia, apakah Bapak yang di atas masih ada? Bukan Yesus jadi manusia, ini kesalahpahaman teologis, kesalahpahaman. Bukan Yesus jadi manusia, Allah yang jadi manusia memperkenalkan namanya sebagai Yesus. Dia yang diurapi sebagai Kristus. Bukan Yesus yang sudah ada dalam keabadian lalu jadi manusia. Seolah-olah ada 3 pribadi atau 2 pribadi. Yang satu bertugas mencipta, yang satu bertugas menebus, datang jadi manusia. Bukan, saya nggak anut paham seperti itu, Bang. Ya, artinya ketika firman, ya Yesus itu adalah firman. Saya kembalikan bahwa Jadi, bukan Bapa itu sendiri, ya, dari firman itu sendiri. Ketika ayat yang mengatakan segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan. Siapa yang di sini berperan memberi firman dan menerima firman? Sedangkan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Pada waktu dia ada di dunia, dia bukan Bapa. Tidak bicara eksistensialisme dia sebagai Bapa, tidak, Bung. Sebagai anak Allah. Gitu loh, sebagai yang diurapi. Kalau bicara dia bertanggung jawab kepada Bapa sebagai eksistensinya, Allah yang maha besar, Allah yang adalah roh, yang eksistensinya, substansinya berbeda. Makanya saya bilang ada 2 eksistensi keberadaan Allah. Hakikat, kalau kita bicara hakikat, ini memang serba keterbatasan kita kalau bicara istilah-istilah humanis yang untuk dikenakan kepada Allah sendiri. Tapi kalau kita bicara hakikatnya sebagai roh, itu tidak merubah apa-apa ketika roh itu menjadikan yang, misalkan dia menjadikan manusia, dia menjadikan ruang, dia menjadikan apa, tidak mengurangi eksistensi rohnya sedikit pun. Gitu loh. Sama seperti, ini juga terbatas, sama seperti udara kita masukkan di balon, tidak akan mengurangi atau menghilangkan udara di luar balon, gitu loh, Bang. Dia hanya mengenakan tubuh manusia, dan dia datang dengan misi khusus. Dan dalam keadaan mengenakan daging itulah dia mempersembahkan satu korban yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh manusia jasmania dari keturunan Adam, gitu. Nah, itu sebabnya saya selalu bicara ini, Bang Farhan, pisahkan secara kontekstual Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah. Pada waktu dia 33,5 tahun dalam keadaannya manusia, dia menanggalkan seluruh kealahannya. Dia bukan Bapa. Dia adalah anak manusia yang bertanggung jawab kepada keberadaannya sebagai Allah Bapa. Itu memang begitu Alkitab bilang, gitu loh. Mau bilang apa? Karena tidak ada Allah lain selain dia. Tidak ada Tuhan lain. Hanya satu Tuhan. Tuhan itu Esa. Tidak ada yang lain selain dia. Bang, saya minta maaf, Bang. Waktu saya mau saya bawa ke Yohanes 14:20 sebenarnya bagaimana? Oh ya, tapi nggak apa-apa lah, Pak. Saya silakan Pak Joshua Tewu untuk istirahat, nggak apa-apa. Begini, Bang Farhan, saya akan bahas tentang banyak kesalahpahaman teman-teman soal Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 lalu dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, seolah-olah dibilang firman bersama dengan Bapa, firman itu yang menjadi manusia. Dan seolah-olah itu dipersonifikasikan sebagai pribadi yang terpisah dari pribadi Bapa, yang kemudian salah satunya menjadi manusia, yaitu Firman, Sang Firman. Bukan begitu, tidak begitu pandangan Alkitabiah. Tapi itu nanti saya terangkan, Bang, pada ini yang lain ya, Bang, waktu yang lain. Saya mohon maaf, Bang Suma, Sorendi. Iya, Bang. Oke, Bang Joshua, thank you.